Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Winarsi, CGP Angkatan 10 dari SDN 02 Jagung, Kabupaten Pekalongan, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 yaitu tentang dilema etika. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, yaitu kenalkan Bu Win, saya Cici Staningse. Iya, Kepala Sekolah dari SDN 02. Kepala Sekolah dari SD Ratu Gajah. Iya. Oke, santai ya. Oke, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah Bu Win. Bagaimana kabar baik? Alhamdulillah baik sehat. juga. Pendidikannya sudah berapa bulan ini? Sudah, insya Allah masih kurang 2 bulan setengah Oh, lagi. Iya, doakan ya Bu ya. Amin, semoga cepat selesai. Amin. Sehat selalu. Amin. Pripun, Bu? Nah, di sini saya mau terima kasih ya Bu ya sebelumnya atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai terkait dengan materi dilema etika. Iya. Nah, bisa saya mulai ya Bu? Bisa, ya? monggo silakan. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pertama Bu. Ya. Kita santai aja ya Bu. Iya, santai aja, santai. Relax. Iya. Biasa saja. Iya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, apa itu termasuk yang dilema etika atau yang termasuk juga moral seperti itu? Ya, seperti ini Bu Win, dalam suatu instansi itu tentunya tidak serta-merta semua berjalan mulus. Iya. Pasti ada hal-hal yang setidaknya tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Tapi tidak juga disebut dengan kasus. Kalau kasus itu kesannya kesana nanti masalah lah ya, sedikit masalah. Jadi untuk mengidentifikasi itu termasuk etika atau bujukan moral itu, saya pertama lihat dulu dari sisi mana masalahnya. Lah setelah itu saya cerna, saya amati, lah baru saya bisa membedakan mana ini bujukan moral, mana ini dilema etika. Jadi seperti itu, saya mengamati terlebih dahulu. Iya, mengamati dulu. Yang berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi saya ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya amati dulu, saya cerna, baru saya bisa menyelesaikan dari sisi positifnya itu seperti apa. Kalau sama-sama baiknya kan pasti ada satu yang paling baik dari dua keputusan lah. Itu saya pertemukan yang memiliki istilahnya masalah ya kasus tersebut. Saya tanya, saya gali dulu. Dan kalau orang itu memiliki pemikiran yang terbuka, alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan lancar. Jadi bisa terselesaikan dengan mudah dan cepat. Keren sekali Bu. Iya. Jadi ada tahapannya ya Bu. Iya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan? Iya. Nah, itu tadi yang pertama saya menganalisa dulu, mengamati. Setelah itu saya pikir lama lah. Iya. Semalaman lah. Oh ini tuh harus seperti ini, langkahnya saya harus seperti ini. Saya misalnya ada dua orang ya, saya pertemukan yang A dulu, saya ajak komunikasi. Besoknya yang B, baru nanti ditemukan bersama agar menemukan satu titik. Mereka berdua itu memiliki satu titik yang sama. Jadi tidak saya nanti dibilang memihak si A atau memihak B. Jadi saya nanti pertemukannya. Tapi sebelum saya pertemukan, saya bertemu dengan si A dulu dan si B baru saya pertemukan. Berarti jenengan itu dulu ya, maksudnya baik dengan si A maupun si B sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, tidak langsung dua-duanya. Soalnya kan nanti takutnya kalau yang tidak berpikiran terbuka, yang ini malu, yang ini masih emosi atau apa gitu Bu. Jadi saya dulu mengetahui karakter si A, karakter si B, hari nanti harusnya seperti ini. Setelah itu baru saya ketemu. Untuk kemudian hal-hal apa sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika yang terjadi di sekolah? Iya. Hal yang efektif menurut saya yaitu tadi, semua itu harus berpikiran terbuka. Iya. Jadi si A, si B, saya harus memiliki pemikiran terbuka dalam artian
apa yang ingin disampaikan itu disampaikan saja. Jangan terpendam di dalam hati, tapi ternyata masih istilahnya kalau orang-orang bilang itu masih dendam gitu ya. Kalau ada permasalahan, walaupun itu bukan permasalahan yang besar, tapi permasalahan yang kecil bisa menjadi besar kalau tidak diselesaikan dengan cara yang benar-benar efektif seperti itu. Jadi saya itu dengan cara harus punya pemikiran yang terbuka, apa yang ingin disampaikan harus disampaikan. Seperti itu. Untuk misalnya ini kan kejadiannya untuk anak buahnya ibu. Ya. Nah gimana? Maksudnya kan kadang ada yang gini ibu, kadang ada yang malu, ada yang takut karena dengan pimpinan seperti itu. Nah ibu itu cara pendekatannya itu gimana sih? Ya itu tadi individual dulu, saya ke si A, si B secara pribadi dulu, baru kan saya tahu karakternya masing-masing. Oh berarti harus seperti ini, seperti itu. Jadi tidak langsung saya di-share di publik, maksudnya di kelompok nyata, bukan di masyarakat ataupun di komunitas, tidak. Jadi berarti sekedar seperti itu kayak coaching lah, kayak mungkin kayak lebih ke diskusi biasa, santai tapi mengena. Bisa dilanjutkan ya boleh. Silakan. Untuk selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Misalkan ada sebuah masalah untuk diselesaikan, kasus itu ternyata adalah sebuah masalah dilema etika. Kemudian apakah ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau memiliki jadwal untuk aku mau renungkan dulu, identifikasi dulu, baru besok tak ambil keputusan, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa sih yang ibu jalani? Iya, tentunya dalam menyikapi sebuah masalah kita tidak boleh langsung mengambil keputusan harus seperti ini, tidak, tapi harus kita melihat situasi dan kondisi dengan orang tersebut juga. Kalau misalnya ini masalahnya, kalau misalnya guru dan guru ya, saya melihat kondisi si A dulu, apakah dia kelihatan sedang bahagia atau tidak, yang satunya juga sama, apakah sedang sibuk atau tidak. Jadi harus melihat situasi dan kondisi. Jadi memang harus ada jadwalnya terlebih dahulu. Maksud dalam arti jadwal, saya melihat oh ini tidak sibuk, berarti besok saya bilang ke orang tersebut, besok kita ingin bicara ya Bu, bincang-bincang. Begitu juga dengan yang satunya. Jadi seperti itu, tetap harus ada planningnya, tidak langsung harus diselesaikan seketika itu, tidak. Soalnya kan saya butuh berpikir apakah masalah tersebut itu timbul dari hanya orang tersebut atau bisa timbul dari orang lain. Jadi itu juga ya Bu, kita harus identifikasi sosial emosional seseorang juga harus itu, karena penting. Kalau misalnya saya ajak bicara orangnya sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, kan nanti malah timbulnya berbeda lagi. Berarti menunggu kesempatan. Menunggu kesempatan yang tepat. Iya, betul sekali. Agar bisa maksimal. Iya. Kemudian Bu, boleh dilanjut ya? Iya, silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema Iya. yang berupa bantuan? Kalau tentunya kalau yang urusannya dengan intens sekolahan ya, maksudnya guru dengan guru itu tentu saja tidak saya publik ke luar. Saya cukup dengan keluarga saja melalui komunitas kita di sekolah. Tetapi kalau yang hubungannya mungkin dengan wali murid atau anak, ya saya tetap komunikasi dengan pertama komite selaku orang kedua dari pihak sekolah ya, dan juga saya terkadang dengan pengawas. Ya tergantung masalah yang sedang dijalani seperti itu. Jadi keterlibatan dari para stakeholder. Iya, tentunya kalau tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Kalau dari guru atau anak buah panjenengan itu juga banyak membantu Bu, mungkin memberi masukan. Iya, tentunya kalau yang urusannya dengan sekolah, kita rapatkan dulu. Kalau yang urusannya dengan wali murid juga tentunya kita rapatkan dulu. Tetapi kalau misalnya hubungannya dengan hanya dua orang atau apa ya? Tetap harus saya pikirkan. Takutnya yang satu itu ternyata bela yang ini ya, seperti itulah. Jadi tetap harus ada pemikiran yang benar-benar tepat untuk mengambil sebuah langkah
penyelesaian masalah di sekolah. Oke Bu, menarik sekali Bu. Ya begitulah yang namanya Iya, kehidupan. Iya, Iya. jadi pemimpin itu memang resikonya ya Iya. harus menghadapi masalah yang hubungannya dengan Ya banyak hal mengambil Keputusan, keputusan. ya. Iya. Kadang mungkin kita sudah mengambil itu sebagai langkah terbaik, tapi terkadang ada juga yang tetap nggak menyukai, Iya. walaupun mungkin Apalagi kalau misalnya keputusan itu dilihat itu sama-sama benar, Sama-sama ini kalirannya benar, iya. itu yang susah. susah. Kadang juga seperti ini mungkin kalau saya lihat di SD Bu Cici ini Iya. kan kadang usia anak buah itu lebih Tua, dewasa lebih- ya Bu, lebih ya. dewasa, Lebih iya. senior, Iya. sementara ibu ini kan masih terbilang sangat muda. Untuk ukuran kepala sekolah ya Bu Ya, ya. begitulah. Apakah itu juga Mengaruhi. Iya, Ya bisa mengaruhi. jadi, ya bisa jadi. Cuma saya memang tidak ingin jadi orang yang ditakuti dalam artian walaupun saya mungkin di situ orang yang dituakan atau orang yang menjadi pemimpin kita, saya tidak mau jadi orang yang ditakuti. Kita selalu bersama, apapun itu keputusan saya selalu ambil berdasarkan keputusan bersama. Selalu musyawarah. Iya, selalu musyawarah dan selalu bersama. Ya, mungkin kalau saya tarik kesimpulan, Bu Cici ini selalu bermusyawarah Iya. dan mufakat Iya, ya Bu ya. mufakat, iya. Jadi tidak Tidak diambil. berdasarkan keputusan saya sendiri karena saya salah kepemimpinan. Oh ya, Iya. tidak bisa seperti itu. Iya. Kat, Bu. Terima kasih. Ini terakhir ya Bu ya. Monggo. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ini lebih ke saya Bu. Iya. Jadi kalau saya lihat dari Bu Cici tadi, intinya adalah kalau saya rangkum ya Bu, Iya. dari kesimpulan bahwa yang Bu Cici lakukan itu selalu didasarkan dengan kebersamaan. Iya, keputusan selalu didasari dengan kebersamaan dan mendengarkan pendapat orang lain. Berarti kebersamaan, Iya. mendengarkan pendapat, Iya. terus tadi juga Berpikiran terbuka. terbuka ya Bu. Iya. Kemudian tadi juga Bu Cici melihat kondisi sosial Emosional, iya. sebelum Melakukan tindakan. Iya. Itu pokoknya nanti jadi bahan referensi saya Bu. Iya. Insya Allah kedepannya saya ya kan kita nggak tahu ya Bu, Iya. maksudnya walaupun Iya. saya nggak jadi kepala sekolah, Paling tidak buat pengalaman iya, lah. buat Iya. pengalaman, dan ini mungkin bisa diterapkan kalau belum di sekolah ya di kelas saya Iya, ya, Bu, ya. iya. Iya, jadi segala sesuatunya memang Harus dipikirkan terlebih dahulu, kita melihat kondisi yang ada, jangan mengambil keputusan itu dengan pikiran kita sendiri, tapi harus berpikiran terbuka. Kalau terbuka, jadi tidak di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Tapi kalau sudah terbuka, apa-apa sudah disampaikan secara terbuka, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama, Bu. Senang sekali bisa Iya. bisa mendapatkan ilmu dari Iya, walaupun sedikit semoga bermanfaat ya. Sama bermanfaat Iya. sekali. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya, Bu, Sama-sama. ya. Sampai jumpa di Bu? Lain kesempatan Di lain lah. kesempatan Iya. ya mungkin saya Nanti, akan butuh iya. banyak Ya kita sharing lah. Iya. butuh banyak masukan dari Iya. jenengan. Semoga Bu Win juga CGP-nya cepat selesai dan Amin. ilmunya bisa bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah Bu Win dengan Amin. sebaik-baiknya, bisa merubah pendidikan yang ada di Indonesia. Amin. Iya. Insya Allah. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama, Bu Sampai Win. jumpa. Sukses, nggih. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Win, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Winarse dari SDN 02 Jagung, Kabupaten Pekalongan, CGP Angkatan 10 akan melaksanakan praktek wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Slamet Riyadi, kepala sekolah saya sendiri, selaku kepala SDN 02 Jagung. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Win. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sedang tidak sibuk juga ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Bu ini ada
nggak ada kegiatan di luar sehingga bisa di sekolah dan membersamai bapak ibu guru dan karyawan serta murid-murid di sekolahan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan meminta meminta tolong untuk bisa saya wawancara tentang kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah ya Pak ya? Iya, bisa, mau silakan. Ya. Nah, kasus di sini nanti mungkin fokusnya lebih ke dilema etika Pak. Bisa saya mulai Pak? Ya, silakan Bu. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi ya di sekolah itu baik yang termasuk dilema etika atau bujukan moral itu saya pertama melihat tujuannya. Jadi kalau kasus tersebut ini bertujuan ke arah yang positif, maka hal tersebut termasuk dari dilema etika seperti itu. Jadi antara baik dengan yang baik. Tapi kalau misalkan antara hal yang baik dengan yang buruk itu berarti bujukan moral. Iya, betul sekali Pak, setuju. Kemudian berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau misalkan di sekolah kita itu misalkan ada dua kepentingan ya, terutama misalkan dua kepentingan tersebut sama-sama benar, itu biasanya saya mempertimbangkan dari kebermanfaatannya dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan manfaatnya lebih baik, maka itu yang kami ambil. Meskipun kita tahu ini sama-sama baik ya, tapi kita akan memilih yang lebih baik dari yang baik seperti itu. Nanti untuk kepentingan banyak orang mungkin ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan di sekolah? Ya, kalau langkah-langkahnya tentunya ada beberapa langkah yang biasanya terutama saya ambil ya. Yang pertama mungkin saya sharing dulu dengan guru, dengan tenaga kependidikan ya. Sehingga dengan sharing tadi saya akan jadikan sebagai referensi atau acuan ya. Kemudian juga saya berusaha untuk memahami atau identifikasi masalah tersebut. Jadi dua masalah saya ambil dulu. Yang berikutnya saya juga mendiskusikan ya, terutama di rapat sekolah, sehingga nantinya bisa memutuskan sesuatu tidak secara pribadi saya sendiri bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga saya identifikasi, kemudian analisis seperti itu dalam mengambil sebuah keputusan sehingga itu merupakan keputusan bersama yang insya Allah itu akan ada manfaatnya seperti itu. Oh, jadi dasarnya dari kebersamaan. Betul, ya Pak ya, iya. bukan karena semata-mata pendapat Bapak pribadi. Iya, jadi meskipun saya kepala sekolah yang memiliki mungkin bisa mengambil sebuah keputusan, tapi saya tidak serta-merta atas dasar diri sendiri saja seperti itu. Keren Pak. Ya, Kemudian boleh dilanjut ya Pak? Oh, boleh silakan. Ini agak banyak Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk yang saya anggap efektif, terutama di kasus dilema etika ini, tentunya berdasarkan dari tujuan ya. Tujuan apakah keputusan tersebut bisa memenuhi kebutuhan orang banyak seperti itu. Nah, apakah keputusan tersebut juga akan baik dampaknya di masa yang akan depan. Jadi sehingga nanti tadi beberapa hal yang kita bahas bersama tadi itu tentunya akan membuat sebuah keputusan yang pas dan tepat seperti itu Bu. Jadi tergantung dari tujuan, kemudian kebutuhannya seperti apa sih bagi orang banyak seperti itu. Berarti kita juga Bapak mempertimbangkan untuk dampaknya ya Betul, Pak ya. Iya Bu. Ya hanya kebaikan di saat ini ya Iya. Pak, tapi juga untuk keberlanjutan. Betul sekali. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah
semacam rencana atau jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah, atau memiliki sebuah jadwal yang pas untuk ini waktu yang tepat untuk saya melaksanakannya, seperti itu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Kalau misalkan ada sebuah permasalahan tentang dilema etika, saya juga biasanya tidak secara langsung ya. Karena kalau misalkan secara langsung, takutnya itu bagian dari emosi saat yang nanti tidak bisa membuahkan sebuah keputusan dari pikiran yang jernih, Bu. Jadi perlu saya rencanakan juga. Kemudian kalau misalkan rapat pun saya juga harus mempertimbangkan rekan-rekan guru kira-kira nanti bisanya hari kapan, waktunya jam berapa, seperti itu. Sehingga nanti pada saat membahas permasalahan tersebut itu benar-benar nanti mendapatkan tepat waktu untuk diskusi yang baik, kemudian bisa menyepakati dengan teman-teman secara bersama, dan baru setelah itu bisa mengambil sebuah keputusan yang benar-benar hasil dari pendapat baik mungkin saya, masukan dari rekan-rekan guru yang seperti itu, Bu. Jadi tidak dadakan ya Pak. Betul. Ya, karena butuh pemikiran mungkin ya Pak ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sini? Ya, tentunya seseorang atau mungkin faktor yang membantu saya atau mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu banyak ya. Yang pertama mungkin rekan-rekan kepala sekolah yang lain ya. Tentunya kan dengan sharing dengan kepala sekolah yang lain, mungkin permasalahan yang saya hadapi sekarang juga pernah dihadapi oleh rekan kepala sekolah yang lain juga. Iya. Sehingga tentunya kan bisa cari referensi. Ya meskipun saya tahu mungkin keputusan yang diambil di sekolah yang lain belum tentu bisa saya ambil juga, ternyata juga belum tentu pas gitu kan. Cuma setidaknya kan ada gambaran referensi itu seperti itu. Yang berikutnya juga mungkin saya bisa bertukar pikiran ya dengan rekan-rekan guru di sekolah kami ya. Mungkin rekan-rekan guru yang senior, di mana mereka barangkali kok ada juga yang mungkin guru senior dapat pengalaman karena pernah mutasi di beberapa sekolah, dan pada saat di sekolah-sekolah yang terdahulu mungkin pernah mengalami hal serupa, sehingga bisa menjadi tempat tukar pikiran saya untuk bisa memecahkan sebuah masalah dalam hal dilema etika tersebut. Berarti dulu terus jenengan juga cari referensi dari kepala sekolah. Oh iya, yang lain juga pengawas. Pengawas iya ya, betul, ya, apalagi pengawas sendiri itu kan cakupannya lebih luas ya, satu kecamatan ya, sehingga mungkin itu juga salah satu juga yang bisa jadi pertimbangan saya untuk diajak sharing pada saat saya mengalami sebuah permasalahan di sekolah seperti itu. Ya Pak, memang karena kita itu maksudnya punya atasan juga ya Pak ya. Jadi ketika ada masalah mungkin baiknya meminta saran, masukan dari atasan. Ya, boleh dilanjut ya Pak. Semoga silakan. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika yang terjadi? Ya, untuk pengalaman yang bisa saya petik, tentunya akhirnya saya semakin sadar ya bahwa dengan berdiskusi, dengan sharing dengan rekan-rekan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan pengawas, itu membuat saya lebih mantap dalam mengambil sebuah keputusan. Karena memang namanya manusia ya, kita dengan akal pikiran yang terbatas, kadang juga pengalaman yang terbatas juga. Nah, dengan sharing-sharing tadi itu sangat bagus sekali ya, sehingga banyak ide-ide, banyak hal-hal yang bisa saya ambil hikmahnya untuk bisa saya terapkan di sekolah di saat saya mengalami sebuah permasalahan baik dilema etika maupun masalah-masalah yang kami hadapi di sekolah seperti itu, Bu. Intinya pengalaman yang banyak itu kita ambil sebagai apa ya Pak, guru mungkin ya. Betul ya. Oke.
Terima kasih Pak untuk sesi wawancara Ya, ini. sama-sama Bu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik. Amin. Ya. Iya. Kemudian apabila saya selama ini dalam perkataan tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.